Halo, kembali lagi saat ini dengan materi yang berbeda ya. Sebelumnya kita mempelajari tentang keluarga digital, kali ini kita akan mempelajari teknik penelusuran atau search engine ya. Nah, teknik penelusuran search engine ini adalah sebuah mesin ya, mesin pencarian, sistem software yang dirancang dapat mencari berbagai informasi melalui HTTP atau www, FTP, mailing list, dan newsgroup yang berada di dalam sejumlah server atau batasan jaringan lainnya. Nah, sebelumnya kita harus cari tahu dulu apa aja sih mesin search engine ya. Nah, mesin search engine ini biasanya yang sering kita pakai ya, itu ada Google, ada Yahoo, ada Bing, ada ASK, ada MSN, ada AOI. Nah, ini masing-masing merupakan mesin pencarian atau search engine, di mana mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi yang sering kita pelajari atau yang sering kita gunakan adalah menggunakan search engine Google ya. Oke, lanjut aja. Nah, tujuan dari pembelajaran ini kalian diharapkan mengerti komponen apa saja yang ada di search engine. Terus kalian bisa menentukan sintak ya dalam kebutuhan mencari informasi. Terus kalian bisa menggunakan sintak penelusuran kebutuhan mencari informasi. Dan nanti kalian bisa melakukan pencarian atau penelusuran lebih lanjut jika kalau kalian ingin mencari judul tertentu tetapi tidak ketemu gitu ya, atau tidak ada gitu, kita bisa menggunakan fitur penelusuran lanjutan. Oke, lanjut saja. Ada peta konsepnya. Seperti biasa, kita akan dibagi dengan 3, yaitu komponen mesin penelusuran, terus penentuan sintak, dan penelusuran lanjutan. Nah, pertama dari komponen mesin penelusuran dulu. Nah, search engine ini memiliki banyak komponen ya. Yang salah satu layanan utamanya sebagai pencari informasi ya. Jadi si Google ini punya banyak komponen dalam mesin pencariannya. Makanya mereka bisa cepat mencari informasi karena mereka mempunyai software yang namanya web crawler. Apa itu web crawler? Adalah program otomatis ya yang memiliki kemampuan mengikuti tautan-tautan yang ditentukan, sekaligus mengumpulkan semua informasi yang ada. Jadi cara kerjanya, ketika kalian mengetikkan atau mencari informasi di Google, secara nggak langsung si web crawler ini bekerja ya. Dia mencari sejumlah website untuk dikunjungi serta disimpan semua informasi yang terkandung di dalamnya secara otomatis. Gimana? Jadi device kalian. Nah, jadi kalian makanya setiap kalian sudah mengunjungi web tersebut, pasti judulnya berwarna agak biru kehitam-hitaman lah ya, atau biru tua. Tapi ketika belum, kalian masih melihat birunya itu masih terang, masih biru muda lah ya, seperti itu. Itu disimpan atau dikerjakan oleh si web crawler ini. Terus ada Spider nih. Spider ini adalah program otomatis sama kayak web crawler, cuman bedanya di sini dia adalah untuk mengunduh dokumennya. Nah, kalau si web crawler ini adalah mengumpulkan secara otomatis, Spider ini untuk mengunduh atau mengambil dokumen yang ada di dalam website.
Tapi si spider ini dia kurang tertarik dengan hal-hal seperti buah gambar ya. Contohnya kalau misalkan kita suka plus connect, biasanya yang hilang itu gambarnya menjadi tulisan retak-retak gitulah, atau gambarnya jadi pecah gitu ya, gambarnya yang nggak ada tampilannya lah untuk gambar. Lanjut lagi indeks sistemnya. Nah, kalau indeks sistem ini sebenarnya ini program menganalisa dari halaman webnya yang telah disimpan sebelumnya. Jadi web crawler ini mengumpulkan, spider ini menyimpan atau mengunduh. Nah, program indeks sistem ini yang bekerja ketika halaman yang sudah kalian pernah lihat ya, itu menjadikan dasar tersimpan ya. Contohnya gini, kalau misalkan kita mengetikkan YouTube dari halaman yang kosong, ketika kita mencari lagi, ketik Y saja atau ketik IU gitu, itu sudah muncul ibaratnya keyword, kata kuncinya mereka. Nah, ini adalah salah satu indeks sistem. Ya, dia sudah menyimpan, mungkin maksud Anda ini mencari YouTube. Atau ketik YT saja udah pasti mereka mencarinya YouTube. Terus basis data ya. Basis data ini merupakan penyimpanan yang paling sederhana yang diunduh, atau lebih tepatnya dia mengumpulkan informasi dari indeks sistem. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita mencari YouTube tadi, itu ternyata disimpan dulu juga di dalam database yang berukuran kecil ya, yang ada di device kalian juga. Terus sistem search atau result engine ini adalah fitur ya yang berhubungan langsung dengan kalian, dimana kalian sering melihat ketika kalian membuka Google, otomatis kalian diperintahkan atau melihat gambar Google sekaligus kotak kecil untuk mesin pencariannya. Nah, itu dinamakan result engine atau search system. Oke, sampai di sini untuk komponen. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penentuan sintak. Nah, sintak ini dalam cara website ya, salah satunya digunakan oleh Google. Banyak yang bisa kita gunakan. Contohnya dari karakter matematika, simbol boolean tahu ya, mungkin ada and, or, not, near gitu ya. Terus ada pencarian, kita bisa menggunakan berdasarkan host, tipe file, judul situs, atau URL. Nah, lebih lanjutnya coba kita cari tahu dulu tentang penggunaan karakter matematika dalam search engine Google ini. Ya, contohnya adalah tanda plus. Nah, penggunaan ini biasanya menggunakan kata kunci lebih dari satu. Nah, ini contohnya ya, teknik memancing ikan lele. Nanti yang akan muncul itu adalah cara memancing ikan lele atau teknik memancing ikan lele. Nanti kita coba satu-satu, tapi lebih singkatnya kita jelaskan dulu ya. Lalu, kalau kita melihat tanda min, itu menggunakan ketika informasi pengecualian tertentu. Misalkan masih sama untuk teknik memancing ikan lele, tapi ikan lelenya kita kasih spasi lalu minus lele. Nah, ini akan mencari teknik memancing ikan tapi tidak menggunakan kata-kata lele ya, jadi lelenya dibuang. Nanti munculnya memancing ikan lah, ikan apa, ikan bawal. Nah, itu macam-macam ya. Nah, lalu ada tanda kutip dua, adalah pencarian dengan keyword ya, merupakan satu kesatuan. Jadi ketika kita mencari keyword audit security, ya, nanti hasilnya ya tentang audit security. Lalu bagaimana dengan kombinasi
Nah, kombinasi bisa saja dilakukan ya dalam mesin pencarian, mau pakai tanda plus, min, dan kutip, tinggal bagaimana kalian. Lalu ada tanda bintang ya, atau perkalian, dapat digunakan ketika kita mencari sesuatu tapi kita lupa kata-katanya apa secara utuhnya. Gini, misalkan lagu Peter Pan, kumela apa gitu ya, kita lupa kumela. Nah, itu tinggal kita kasih tanda bintang. Nanti secara otomatis si Google ini akan mencarikan kata-kata yang mungkin itu yang Anda butuhkan. Lalu tanda titik ya, titik-titik 2 ini digunakan untuk 2 nilai ya. Misalkan 2 nilai atau waktu, misalkan tahun 2000 sampai tahun 2020, atau dari angka 8 sampai angka 10. Nah, ini antara 2 nilai ya, ketika kita mencari tanggal atau nilai suatu kesatuan. Oke, lebih tepatnya coba kita cari ini dulu ya, kita tes dulu. Benar nggak sih dalam menggunakan teknik sort ini? Nah, di sini kita coba ya. Jadi, nah, teknik memancing ikan plus lele. Nah, ini semuanya pencarian tentang lele ya. Nah, coba kalau kita menggunakan spasi minus. Nah, justru yang keluar adalah teknik memancingnya saja, memancing ikan saja, lelenya tidak. Pak, masa lele doang gitu ya? Coba ikan apa gitu ya? Coba kalau kita misalkan teknik memancing ikan paus, kita minusin, nggak ada juga. Tapi kalau kita menggunakan plus, itu ada. Nah ya, jadi itu penggunaan aritmatika atau matematika dalam penggunaan search engine ya. Lalu kalau misalkan kita cari tanda kutip 2 audit sistem lah ya, audit sistem biar agak beda. Nah, ini semua tentang audit sistem informasi. Lalu bagaimana dengan tanda bintang? Dan misalkan kita lagi nyari lirik lagu Peter Pan melayang, misalkan melangkah gitu ya. Nah, ini nanti akan dicarikan lagu atau kata-kata yang lebih mirip ya. Oke, lanjut. Kita masih yang sama. Kalau misalkan kita menggunakan simbol boolean. Nah, simbol boolean ini masih sama ya, masih sama dengan tanda plus, tanda or atau tanda not ya, masih sama menggunakannya. Kalau n itu sama dengan plus, kalau or itu sama dengan kita menggunakan spasi, kalau min atau not ini sama dengan min. Nah, near ini menggunakan 2 kata yang berdekatan ya, sama dengan yang kita pelajari. Oke, lanjut lagi. Pencarian berdasarkan host, tipe file, dan URL.
Oke, kita mencari berdasarkan host terlebih dahulu ya. Host ini berupa alamat ya. Biasanya bisa kita sebut isacha.org ini dia kita sebut sebagai hostnya ya. Oke, berdasarkan audit kita melakukan pencarian host yang pencarian itu audit dan di website si isacha.org ya. Terus nanti kita akan mencari file berdasarkan tipe file, misalkan PDF atau dokumen. Terus kita nanti akan mengetikkan atau berdasarkan judul, dan kita akan berdasarkan URL. Ini ada tipe ya. Oke, kita coba mencari. Misalkan kita mencari audit. Nah, kalau untuk berdasarkan host dulu ya, kita menggunakan !2 isacha.org. Nah, ini akan keluar semua tentang audit IT. Lalu yang kedua tadi ada berdasarkan tipe file. Misalkan kita mencari audit.pdf. Semua akan bertipe PDF. Gimana cara ngeliatnya? Lihat nih, di samping sini ada bacanya PDF. Ini kalau kita klik langsung mengunduh ya. Lanjut lagi, kalau misalnya menggunakan title ya, atau judul audit. Nah, titel audit ini akan mencari semua yang mengaudit ya. Judulnya mengaudit, mau audit apa, audit company atau audit sistem, semua akan muncul menggunakan subtitle ini. Lalu kalau misalkan mencari URL, nah ini gimana nih? Kalau teknik penelusuran mencari URL itu bisa kita manfaatkan berdasarkan yang tadi, seperti contoh. Misalkan ini in URL audit. Maka mereka akan mencari URL apa saja yang tentangnya audit ya, seperti masih sama seperti yang tadi judul ya, cuman ini bedanya adalah mencari URL yang kaitannya dengan si audit tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mencari teknik penelusuran lanjutan ya. Nah, ini kenapa dikosongin sengaja, karena teknik penelusuran lanjutan ini adanya di Google-nya langsung. Caranya, jika kita sudah masuk di Google ini, paling bawah ada menu setelan. Ya, menu setelan langsung kita klik yang namanya Advanced atau penelusuran lanjutan ya. Kalau ini udah bahasa Indonesia berarti penelusuran lanjutan. Nah, ini kata-katanya kita bisa kasih clue ya. Bahasanya apa, kita bisa cek. Terus satu kata dari si blognya itu mau apa, terus angkanya atau rentangnya mulai dari berapa gitu ya. Ini seperti ini ya. Misalkan kita mencari tentang lebah madu dengan kata frasanya atau manis. Ketika kita search penelusuran, maka yang hasilnya adalah rumah madu. Loh, kok kenapa nggak lebahnya? Karena yang dicari adalah produksi madunya. Nah, lihat nih, lebah madu manis ya, karena hasilnya adalah produknya, madunya, bukan lebahnya. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kali ini. Tetap semangat, jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan, dan jangan lupa materi ini tolong dicoba ya oleh kalian masing-masing. Sekian.